Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Kita beribadah dari rumah masing-masing dengan tetap membawa Alkitab dan berpakaian rapi. Semoga tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah hari ini ya. Kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dan terima kasih juga untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu hari ini. Kau yang berkati ya Bapa, agar kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami akan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Allah itu baik. Kita sama-sama nyanyi yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Minggu ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengerti, memahami, diberikan hikmat, dan dipimpin oleh Roh Kudus agar firman yang kita dengarkan bisa kita mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu ini, kesempatan ini yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bisa bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Engkaulah yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, agar kami bisa mengerti, memahami firman yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Dan kami pun bisa disegarkan lewat firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa fokus, agar kami bisa konsentrasi, biar Roh Kudus yang senantiasa pimpin kami.
Ampuni atas setiap dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini itu diambil dari kitab 1 Yohanes pasal keempat ayat 7 dan 8. Dibuka Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, topik kita hari ini adalah Allah adalah kasih. Kasih. Kata-kata kasih itu seringkali kita dengarkan ya, identik sekali dengan kekristenan. Tentang kasih itu banyak diperbincangkan dan mudah untuk diperkatakan. Kasih secara teori banyak sekali dan mudah sekali kita pahami, tetapi pada prakteknya apakah kita sudah melakukan tentang kasih itu? Apakah kasih itu begitu mudahnya untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sepertinya tidak ya adik-adik. Ada kesulitan dan banyak juga yang tidak mau mengasihi orang lain. Tapi nats ini, firman ini mengingatkan kita kembali untuk bisa saling mengasihi. Karena di ayat 7 dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu adalah Allah, lahir dari, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, di pelajaran-pelajaran kita sebelum-sebelumnya dulu, pasti kalian sudah pernah dengar ada 4 jenis kasih yang sering diperbincangkan, atau 4 jenis kasih yang memang ada di dunia ini, ada dalam diri manusia. Apa itu? Yang pertama adalah kasih storge. Kasih storge itu apa sih? Kasih storge itu adalah kasih antara orang tua kepada anak, atau sebaliknya kasih anak kepada orang tua. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih pilia. Pilia itu artinya kasih yang terjadi antara sahabat. Kasih yang terjadi dengan ikatan persahabatan, yang tidak ada hubungan darah, persaudaraan, tapi tidak ada hubungan darah. Tapi ini juga nggak bisa jadi dasar yang teguh untuk kita saling mengasihi, karena banyak juga yang punya persahabatan ini dengan dasar kasih pilia saja nggak cukup. Kenapa? Banyak juga yang bertengkar, banyak juga yang akhirnya komunikasinya putus atau hubungannya malah jadi putus. Itu karena mengandalkan kasih filia saja. Dan yang ketiga ada kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih yang mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis, biasanya antara lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada hubungan, ada ketertarikan untuk hubungan lawan jenis. Dan yang keempat, dan yang kita akan pelajari, yang keempat yang tiada taranya adalah kasih agape. Kasih yang Tuhan berikan bagi kita, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak melihat yang dia kasih itu berbuat baik atau tidak, kasih yang tidak menuntut balasan apapun untuk dirinya, kasih yang tidak pamrih ceritanya. Itulah kasih agape, itulah kasih yang sempurna, kasih Tuhan kepada manusia. Dan kasih agape itulah yang seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita, yang terpancar dari dalam hidup kita, yang sudah mengenal kasih Allah dan sudah mendapatkan kasih Allah itu. Lalu kasih agape ini kita akan bahas sekarang. Lalu di ayat 9, tadi kita nggak baca, tapi kita coba sama-sama baca lagi di ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup
olehnya. Allah begitu mengasihi manusia. Dengan Dia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, rela menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia yang berbuat dosa, manusia yang melanggar ketentuan Allah, manusia yang berpaling dari Allah. Tapi karena kasih agape itu, kasih yang tidak terbatas itu, Tuhan menyelamatkan kita melalui penyalipannya di kayu salib. Itu sangat luar biasa adik-adik. Itu kasih yang tiada duanya yang kita bisa peroleh di dunia ini. Nah, di ayat 7 ini dikatakan bahwa karena kasih yang sudah kita peroleh dari Tuhan, karena kita berasal dari Allah, maka hendaklah kita harus saling mengasihi dengan kasih yang seperti Allah berikan bagi manusia. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita bisa dapat mengasihi sesama kita sama seperti Yesus mengasihi manusia? Bagaimana caranya kita mampu untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam mengasihi dunia ini? Hanya ada satu cara adik-adik yang tadi kita baca, yaitu datanglah kepada Sang Sumber Kasih yang tadi di ayat ke-7. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Datanglah kepada Sang Sumber Kasih. Dengan cara apa? Dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita itu ibarat seperti sebuah gelas kosong yang bila diisi sampai penuh dan diisi lagi, air yang dalam gelas tadi itu akan mengalir hingga dapat mengisi wadah-wadah lainnya yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Nah, sama seperti kita. Jika hidup kita, hati kita diisi dengan kasih Allah, dalam kehidupan kita diisi terus-menerus, maka kasih itu akan mengalir secara otomatis dalam kehidupan kita, kepada sekeliling kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan otomatis dengan datang kepada sumber kasih tadi, yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya membina hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sama seperti kalian membina hubungan yang dekat dengan sahabat, gimana caranya? Apakah bisa membina hubungan dengan sahabat itu hanya say hello aja? Kan gak mungkin. Atau hanya ya udahlah sekali setahun aja ketemu, atau hanya ya udahlah gak usah ngobrol, senyum-senyum aja, kalau ketemu senyum-senyum. Tidak akan mungkin terjalin satu hubungan yang dekat kalau tidak ada komunikasi dengan orang itu, kan, dengan sahabat kita itu, dengan teman kita itu. Sama seperti kita terhadap Tuhan. Tidak mungkin terjalin hubungan yang dekat kalau kita tidak menjalin komunikasi dengan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Baca Alkitab, mendengarkan khotbah dalam ibadah-ibadah, baca renungan dalam saat teduh, dan berbicara dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi kita masing-masing. Dan Roh Kuduslah nanti yang akan memampukan kita untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa mengalirkan kasih yang kita rasakan, kasih yang kita sudah dapat dari Tuhan, sehingga orang lain yang di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan itu melalui keberadaan kita. Itu adik-adik. Seperti garis ini nih, sama seperti garis vertikal. Garis vertikal ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Semakin tinggi, semakin panjang garis vertikal ini, maka otomatis satu garis lagi, yaitu garis horizontal, itu hubungan antara
kita dan sesama kita dan lingkungan kita itu akan semakin panjang. Itu akan berbanding lurus. Jadi semakin garis horizontal, garis vertikal ini semakin tinggi, semakin panjang, maka akan semakin panjang juga lah garis horizontality. Yang artinya semakin hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Allah, maka semakin bisalah dan semakin mampulah kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak pilih-pilih. Oh, dia orang baik, jadi dia layak untuk dikasih. Atau, oh, dia orangnya pintar, jadi layak untuk dikasih. Tidak seperti itu. Karena Tuhan juga tidak memandang apakah kita baik, kaya, pintar, usia kita, ras, dan sebagainya yang menjadi pembatas yang kita buat. Allah tidak melakukan itu. Tapi Allah mengasihi kita sungguh sangat tulus dan tiada batasnya. Ya, Allah mengasihi kita tanpa bayaran, tanpa syarat, tanpa pamrih. Dan itulah yang harus kita pelajari bersama-sama untuk dapat mengasihi teman-teman kita, mengasihi lingkungan kita, mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersuka cita dan tanpa pamrih. Tapi bagaimana ya kalau keadaannya malah orang yang kita kasih itu justru menyebalkan, justru dia itu bikin kesel, dia itu tingkah lakunya, tutur katanya, ucapannya, pokoknya semuanya itu nggak ada yang baik dan nggak perlu dikasih. Gimana caranya untuk mengasihi orang seperti itu? Sering kan kita berada pada titik seperti itu, sering kita melihat orang-orang yang seperti itu, dan itu menjadi godaan bagi kita. Oh, udah dibaik-baikin, malah dia ngejahatin kita. Udah dibaik-baikin, malah dia yang kesel sama kita. Jadi kita dibikinin kesel sama dia gitu kan. Jadi kita kecewa sama dia. Apakah orang-orang seperti itu juga berhak untuk kita kasihi? Atau apakah orang-orang seperti itu juga layak untuk kita kasihi? Coba kita tonton video berikut ini ya. Video yang tadi kita tonton itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya. Dalam hidup kakak juga pernah kayak gitu juga, bertemu dengan orang yang menyebalkan, orang yang rasanya ingin nyuekin, rasanya ingin ya udahlah, nggak usah ketemu, nggak usah dipedulikan karena saking menyebalkannya. Tapi itu ternyata nggak baik, nggak benar. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sama seperti di video tadi, di saat si A melempar batu kepada si B, dalam artian melempar batu bisa melakukan kejahatan kepada si B. Si B tadi tidak membalas hal yang sama.
Tapi orang yang si B tadi malah menggunakan batu yang dilempar itu membangunnya menjadi sebuah jembatan. Semakin banyak batu yang dilempar dan mengenai dia tidak marah. Itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk membangun hubungan yang baik dengan si A tadi. Dia bikin lagi jembatan, bikin jembatan melalui batu-batu itu, dan akhirnya bisa mencapai si A tadi. Mereka bisa menjadi akur. Itulah kasih sejati yang dimiliki seseorang. Kasih yang dimiliki seseorang karena sudah mengalami kasih yang sejati tadi, itu kasih dari Kristus, kasih dari Tuhan tadi. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita lah yang tadi, si A tadi di hadapan Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan, kita berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, kita begitu menyebalkannya di hadapan Tuhan. Tuhan kecewa, tapi karena kasih yang sejati tadi, kasih yang tiada batas tadi, Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu jugalah yang kita harus berikan kepada orang lain. Karena sudah terlebih dahulu kita diselamatkan dan kita sudah merasakan kasih itu terlebih dahulu dari Tuhan, maka kasih itulah yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Sama seperti kakak teringat kepada kisah Bunda Teresia. Mungkin adik-adik juga sudah sering baca ya tentang kisah Bunda Teresia yang dia mengabdikan dirinya untuk menolong orang-orang miskin di India, padahal dia bukan orang India. Apakah perjalanannya mudah? Tidak. Perjalanannya susah adik-adik. Banyak penolakan terhadap Bunda Teresia. Tapi dia lakukan itu, dia menolong orang miskin, dia mengasihi orang-orang sakit, orang-orang miskin itu. Karena apa? Karena dia katakan bahwa dia melihat, memandang orang yang sakit itu, orang yang perlu ditolong itu adalah di dalam dirinya ada kasih Yesus. Dan Bunda Teresia sudah terlebih dahulu merasakan kasih Yesus, maka dia ingin membagikannya kepada orang lain. Seperti itu juga kita adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang memiliki, yang sudah merasakan kasih yang sejati itu, baiklah kita menyebarkan kasih itu. Baiklah kita membagikannya kepada orang lain. Sebegitu kesalnya pun orang lain itu di hadapan kita, mari kita mengasihi mereka dengan tulus. Dengan cara apa? Doakan mereka. Doakan orang-orang yang menyebalkan, yang menurutmu itu menyebalkan sekali. Doakan mereka bahwa dia di dalam doamu, agar dia bisa berubah, agar dia bisa merasakan kasih Tuhan, sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Orang yang berubah menjadi orang yang baik, yang penuh dengan kasih. Sama seperti kita mengasihi mereka, mereka pun bisa mengasihi orang lain. Dan kasih itu tidak akan pernah berhenti. Nah adik-adik, kita mau baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Coba dibuka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Kakak bacain ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama kita. Karena itu adalah perintah Tuhan dan itu adalah teladan Kristus bagi kita, bagi anak-anak Tuhan dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga dan kiranya firman ini bisa menjadi kesegaran bagi kita ya adik-adik, bagi adik-adik dan bagi kakak. Kita sama-sama belajar untuk bisa lebih mengasihi orang lain dengan tulus,
tanpa memandang status mereka, tanpa memandang kepintaran mereka, tanpa memandang apapun itu, atau tanpa menerima, tanpa menuntut balas dari mereka yang kita kasihi, yang kita berbuat baik, yang kita ampuni, yang kita maafkan. Karena itu adalah kasih yang sejati, dan itulah yang kita ingin perlihatkan pada dunia, sehingga dunia pun bisa merasakan kasih Tuhan yang sejati itu melalui kita, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Selesai sudah pendengaran firman Tuhan kita hari ini. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, agar kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Pada minggu ini kami bisa bersama-sama belajar tentang kasih Allah, kasih yang sejati, kasih yang mengajari kami agar kami bisa memancarkan, menyebarkan kasih yang kami terima dari Allah pada sesama kami, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Tolonglah kami agar kami dapat melakukannya, dan ajarilah kami Tuhan agar kami juga memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Ajar kami dalam kesetiaan kami untuk pembacaan firman Tuhan setiap harinya, dalam saat teduh kami, dan dalam doa-doa pribadi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Engkaulah yang menolong kami, terlebih dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, dalam sekolah online yang kami lakukan, dalam setiap perjalanan kami, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan, dan Tuhan yang berikan kami sukacita, Tuhan yang berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan pengajaran kita. Kita sudah mendengar bahwa Allah adalah kasih dan kita harus mengikuti teladannya yang adalah kasih. Kita akan bernyanyi kembali adik-adik dengan lagu Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa
Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Semoga kasih Tuhan selalu beserta adik-adik dan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.